Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi DMI. Untuk kali ini kita akan belajar materi selanjutnya. Kita buka dulu modulnya. Ya, jadi nanti silakan di-download dulu modulnya di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar HTML format teks. Nah, nanti di sana ada banyak yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti kita akan belajar elemen BR, kemudian elemen P atau paragraf, ya, kemudian elemen H atau heading, ya, H1, H2, H3, H4, H5 dan H6 nanti. Kemudian ada materi bold, italic dan seterusnya, ya. Jadi nanti silakan dibaca di modulnya. Oke ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke aplikasi kita kemarin Thread Edit, silakan diklik ya. Oke, kita tunggu ini aplikasinya muncul. Nah, kita buat HTML baru, pilih menu ya, kemudian editor text, kemudian basic HTML format akan muncul seperti itu. Jangan lupa disimpan dulu, ingat nyimpannya di folder ya yang sudah kita persiapkan kemarin ya, jangan sampai di tempat yang lain. Jadi kalau sudah kalian setting maka di sini otomatis akan tersimpan di folder tersebut. Oke, kita kasih nama misalkan latihan teks titik HTML ya, ekstensi filenya jangan sampai lupa kita save. Oke, nah sekarang kita akan belajar elemen yang pertama, yaitu elemen paragraf, yaitu P ya. Silakan kalian masuk ke tag body, kemudian silakan diketikkan elemennya yaitu P. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti di sini otomatis tag /p atau tag akhirannya akan dituliskan oleh Thread Edit. Nah, tag P ini adalah digunakan untuk menuliskan paragraf. Jadi kalian bisa membuat satu buah paragraf dengan menggunakan tag P. Ya, misalkan saya akan menceritakan tentang diri pribadi saya, misalkan ya, contohnya, hai, ketemu lagi dengan saya, nama saya Nanang Wahyudianto ya. Nah, ini alamat saya di Kota Malang. Sehari-hari saya membagi ilmu. Nah, karena saya nggak punya uang jadi nggak bisa membagi uang ya. Membagi ilmu di SMK Negeri 10 Malang. Nah ya, jadi cirinya paragraf adalah kalian bisa ketikkan kalimat tanpa menekan enter, nanti dia akan berubah menjadi paragraf. Oke, setiap kali ada perubahan silakan disimpan ya, pilih titik 3 ini kemudian tekan shift. Nah, akan muncul seperti ini. Oke ya, kita lihat hasilnya ya, kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya, jadi di browser akan muncul tulisan hai, ketemu lagi dengan saya bla 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 dan seterusnya. Oke ya, jadi ini kita membuat satu buah paragraf. Nah, oke ya, jadi kalau kita lihat di modul ini untuk membuat paragraf kita menggunakan tag namanya P ya, tagnya adalah tag P. Nah, ini oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada tag break atau BR. Nah, di sini digunakan untuk berpindah baris. Oke ya. Saya akan menuliskan lagi di luar dari tag paragraf yang pertama ini. Nah, misalkan seperti ini, saya akan nulis lagi di sini. Misalkan ini adalah paragraf kedua. Misalkan seperti itu. Oke ya. Sekarang kita lihat hasilnya, kita simpan dulu, kita save, kita jalankan. Nah, karena dia keluar dari paragraf, maka dia akan muncul di bawahnya sini. Nah, sekarang
saya akan menuliskan paragraf yang kedua. Nah, ini ya. Saya buat lagi tag P lagi untuk paragraf yang kedua seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini. Misalkan saya akan lanjutkan. Hobi saya adalah tidur dan makan. Ya, makanan kesukaan saya adalah soto. Nah, siapa yang suka soto? Kalau kalian suka, sama berarti ya, soto, sate, dan tahu campur. Oke, ya, makanan orang Jawa. Oke ya, sekarang kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian saya ingin menambahkan tag break atau tag pindah baris. Misalkan di sini ada tulisan ini adalah paragraf kedua. Nah, misalkan saya menambahkan di sini, yuk kita lihat kelanjutannya, misalkan. Nah, kita lihat di sini di antara paragraf pertama dan paragraf kedua ada sebuah tulisan ini adalah paragraf kedua. Yuk kita lihat kelanjutannya. Coba saya simpan dulu, kita jalankan. Nah, saya pengen tulisan yuk kita lihat kelanjutannya ini ada di bawah. Di bawahnya tulisan ini. Ya, caranya sebelum saya nulis yuk di sini, maka saya gunakan tag break atau pindah baris. Ketikkan aja di sana tag BR. Oke ya, tag BR atau break nggak punya tag penutup, gitu sama dengan tag paragraf ini. Kita lihat sekarang, save, kita jalankan. Nah, kita perhatikan di sini. Yuk kita lihat lanjutannya, ternyata sudah ada di bawah. Jadi kalau kalian tidak tuliskan break seperti ini, tapi kalian enter seperti ini misalkan, ya di editor kelihatan di bawah. Tapi coba kita lihat jalankan. Sih, kita jalankan, tetap aja dia tidak bisa pindah ke bawah karena HTML tidak bisa break ya atau pindah baris kalau tidak diberi tag, namanya tag break atau tag BR. Oke, nah di sini saya beri tag break BR. Nah seperti ini. Oke ya, jadi kita sudah belajar tag paragraf, kemudian kita belajar tag break. Oke, nah sekarang kita akan belajar di sini elemen heading atau header. Ya, biasanya digunakan untuk judul. Ya, silakan kalian perhatikan untuk judul. Ya, untuk judul, misalkan di sini sambil judul tentangku di atas sini. Nah, tak tuliskan di sana hurufnya kapital misalkan tentangku. Nah, tentang aku ya, biar asik. Oke, saya kasih titik seperti ini. Kita lihat, simpan dulu, save. Kemudian kita lihat. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa menambahkan heading atau header. Nah, contoh, saya akan beri tag H1. Ingat ya, tulisannya di sini harus diantara H1 dan tag /H1 ya. Jadi tentang aku ini harus diantara itu. Nanti headingnya bisa difungsikan /H. Ya, kita lihat hasilnya. File save, kita cek. Nah, ternyata sangat besar ya, H1 sebesar ini. Oke ya, coba kita lihat kalau misalkan saya beri H2. Nah, nanti sampai H6. Ya, kita lihat H2. Jangan lupa simpan, save. Nah, akan muncul kira-kira seperti ini ya. Nah, ini. Ya, kalau kurang bagus silahkan nanti kalian atur ya biar bagus berapa. Silahkan nanti diganti di sini H1, H2, H3 dan seterusnya.
Oke ya, jadi ini kita bicara tentang elemen heading atau H. Ya. Kemudian elemen bold. Nah, di sini bold ini berfungsi untuk mencetak tebal ya, atau membuat tulisan menjadi sangat kelihatan. Misalkan nama saya di sini akan saya buat tebal, maka sebelum nulis nama saya tambahkan bold. Ya, ingat di sini ada tag /B, taruh di tulisan ya yang pengen kalian beri akhiran ya, akhiran tulisan yang pengen kalian tebalkan. Jangan lupa di sini tag /bold-nya. Kita lihat ya, save. Nah, ternyata nama saya di sini sudah berubah menjadi tebal ya, karena ada tag bold. Kemudian saya ingin memberikan tag italic atau tag tulisan miring. Nah, misalkan yang pengen saya beri tulisan miring, misalkan ini, soto, sate, dan tahu campur. Oke, saya cari tulisannya. Oh, ini ketemu di sini. Ya, kita bicara di sini tag elemen italic atau tulisan miring. Nah, ini sintaknya seperti ini. Ya, I kemudian diakhiri dengan tag /I. Oke, sekarang saya akan beri tag I. Nah, jangan lupa di sini. Nah, sampai akhir /I. Nah, kemudian seperti ini, kita simpan, save. Kita coba cek, jalankan. Nah, lihat di sini soto, sate, dan tahu campur sudah italic atau sudah kelihatan miring. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya. Nah, di sini ya, underline atau diberi garis bawah. Nah, misalkan untuk contoh tulisan SMK Negeri 10 Malang, ini akan saya beri underline. Apa tagnya adalah U, tag U. Ya, kemudian sampai di akhir dari tulisan Malang ini, tag /U. Oke ya, simpan perubahannya, save. Kita coba lihat, jalankan. Nah, tulisan SMK Negeri 10 Malang sudah diberi underline. Oke ya, jadi kalian lihat di sini paragraf kita sudah mulai kelihatan lumayan lah ya, lumayan bagus ya. Nanti bisa kalian tambahi aksesoris yang lain. Oke ya, jadi nanti kalian bisa belajar di modul ini ya. Silahkan nanti dicek, diatur tampilannya kira-kira seperti apa. Oke ya, nah sekarang tidak semua saya jelaskan ya, kita yang penting-penting aja di sini tag center. Center ini adalah untuk menengahkan teks ya, menampilkan teks di tengah. Oke, contohnya misalkan ini ya, tentang aku, saya ingin ada di tengah-tengah sini. Oke, caranya sangat mudah ya. Di sini setelah tag heading saya akan beri tag namanya center ya. Jangan lupa tag akhiran dari center adalah /center. Center. Oke, akan muncul seperti ini. Kita simpan, save. Nah, kita lihat. Nah, sekarang sudah kelihatan itu. Ya, ini adalah kelihatan di browsernya HP seperti ini. Kita coba kalau di browsernya laptop, kita cek ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini di browser beneran, di browser PC ya. Nah, kalau kalian klik lagi, maka ini adalah tampilan di browser dari HP kalian masing-masing. Oke ya. Nah, kemudian yang penting lagi di sini adalah tag font. Ya, font. Font ini digunakan untuk memberi warna, merubah jenis tulisan, membuat ukuran atau size dari font dan sebagainya. Oke ya, contoh misalkan saya ingin memberi warna biru ya pada tulisan tentang aku ya, saya ingin tulisannya biru, maka saya akan menambahkan di sini tag font ya, font ya, tagnya font, kemudian color ya, kita kasih warna biru, biru itu blue. Oke, kemudian jangan sampai lupa di sini tagnya akhirannya /font. Nah, ya jadi
bisa warna, bisa jenis tulisan, ya misalkan Times New Roman, Arial dan sebagainya bisa kalian tambahkan di sini ya. Parameternya di sini ada warna, color, face ini adalah jenis huruf atau jenis font, kemudian size ini adalah ukuran. Ya, jadi kalian bisa menambahkan 3 elemen ini di dalam tag font ya, tapi contohnya saya hanya menambahkan satu saja yaitu warna, yaitu warnanya biru. Oke, sekarang kita lihat. Tuh, kok nggak berwarna? Kita coba cek font color blue. Nah, ini ya, saya salah, di sini ada akhiran. Oke ya, jadi akhirannya di sini. Jadi setelah saya buka, kemudian saya langsung mengakhiri. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus akhirannya setelah tulisannya. Nah, ini. Nah, ingat ya, nanti kalau ketemu seperti itu nggak muncul. Jadi misalkan kayak tadi ya, ini saya slash di sini. Nah, ini saya slash fontnya di sini. Nah, kalian perhatikan di sini saya buka font, kemudian saya slash font di sini. Antara ini tengah-tengah nggak ada, tulisannya di sini. Ya, hasilnya seperti apa? Kalau saya save, nah tidak muncul, tulisan tetap aja hitam. Oke ya. Nah, biar biru gimana? Nah, ini tulisan ini, akhiran font ini harus saya hapus. Nah, akhirannya di mana? Di sini setelah tulisan tentang aku ini di sini, tag slash fontnya. Ya, coba ya, kita lihat sih, kita jalankan. Nah, lihat di sini sekarang sudah muncul warna biru. Ya, jadi kalau HTML itu ada kesalahan sintak, dia tidak memunculkan apapun, nggak ada pesan error. Ya, cuma dia nggak tampil gitu aja. Oke ya, jadi makanya di sini kalian harus teliti, terutama membuat tag-tag HTML seperti ini. Oke ya, nah sekarang yang kita mau pas lagi, nah HR atau horizontal rule, membuat garis lurus. Oke ya, jadi saya pengen di sini di bawahnya tulisan tentang aku ada garis lurusnya ya, atau horizontal rule-nya. Oke, maka di sini sebelum saya menuliskan di paragraf, saya akan tambahkan tag namanya HR. Ya, horizontal rule kita save. Kita coba jalankan. Nah, lihat di sini, ini sudah ada garis lurusnya. Ya, sangat gampang sekali kan untuk belajar tentang HTML format teks. Jadi ini contoh yang nanti bisa kalian coba. Ya, jadi nanti silakan dicoba sendiri, silakan dicoba-coba ya, nanti ada muncul pesan apa, error apa dan sebagainya. Oke ya. Kira-kira seperti itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.